Alkitab yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yakni pertama Samuel pasal 1. Kita baca dari ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Tapi sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas pembacaan Alkitab bisa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu yang berkati sekalian, pembicaraan kita telah berkali pertama Samuel ayat 1 berakhir pada ayat yang ke-20 dengan judul pembacaan lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Su. Seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pena. Pada hari ke-6 dipersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi maninya telah selalu menyakiti hatinya supaya tidak besar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi pada tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang imamnya duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian pada saat lagi ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Baik, satu minggu ini ada yang berhadapan dengan masalah yang banyak. Ada duka, ada sakit penyakit, ada penderitaan hidup. Sering datang dalam rumah tangga atau berkuih, atau senyum-senyum, bilang-bilang, Tuhan maaf ya, Ibu Bapak ya, untuk mau waktu membantukan Tuhan. Nah Ibu Bapak, hari ini bagian bacaan firman yang disebutkan bagi Beda dan Bapak Ibu sungguh sangat menarik. Sekala jauh dari drama-drama Korea yang kita tonton, sekala jauh dari film-film Indonesia. Betul tuh Ibu Bapak? Di sini ada yang suka nonton drakor banyak, ya. Apalagi kalau film itu akan mengisahkan tentang kisah-kisah yang karena penuh perasaan. Itu nonton itu saya pakai besok, cari sampai dapat aplikasi. Ibu dan Bapak yang dikasihi dalam Tuhan, pada banyak film-film yang tonton itu akan mengisah tentang keluarga dan orang ketiga, ya, suami istri, tapi ada orang ketiga. Dan pada banyak kali ketemu di drama itu justru istri yang tersakiti, justru anak-anak yang tersakiti, dan ada trauma-trauma yang diperoleh daripada kehidupan rumah tangga. Nah, Elkanah, Hana, dan Penina adalah kisah yang jauh beda dari film-film yang tonton itu Ibu Bapak. Kisah perjalanan rumah tangga yang akan terbungkus rapi dan baik-baik saja di mata orang, tetapi sesungguhnya hancur menara-nara. Atau mungkin ada orang berbilang begitu. Mengapa Ibu dan Bapak? Sebab cinta kasih yang tumbuh antara Penina dan Hana itu susing baik-baik. Ada antara Hana dan Elkanah susing baik-baik. Lahir Penina. Dan beda antara Hana dan Penina ini adalah Penina sanggup memberi keturunan kepada Elkanah, tetapi Hana dia punya kandungan tertutup. Dan kerap kali Ibu Bapak, ia ada dalam tekanan-tekanan batin sebagai seorang perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan bagi Elkanah. Ditambah juga dengan tekanan-tekanan ejekan dari Penina terhadapnya. Tapi satu hal yang kita bilang atau belajar dari kisah ini, pada saat berhadapan dengan masalah hidup yang pelik, dengan jiwa yang hancur dulu itu, Hana tidak berlari dan curhat kepada manusia. Dia tidak cari tetangga-tetangganya, dia tidak cari teman-teman dekatnya, tetapi dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dia Bapak. Dikisahkan di sini bertahun-tahun, bukan setahun, bertahun-tahun ia pergi ke bait Allah, ia berdoa, ia membilangkan keluhnya bagi Tuhan. Tapi bertahun-tahun itulah ia diproses Tuhan dengan cara yang tidak mudah. Setiap kali sembahyang pulang, Penina batere. Setiap kali sembahyang pulang, Penina batere. Ibu dan Bapak, hati perempuan siapa yang menahan Ibu Bapak? Ya, mungkin kalau dapat beda Bapak itu suci kapan? Satu kali, ada kali, dua kali, semua tiga kali badan tidak cedera. Tapi dia bertahan. Dia tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun tekanan-tekanan batin itu dia terima. Dia tidak berlari kepada siapapun, tetapi kepada Tuhan, sebab dia percaya pada Tuhan ada jalan.
belajar dari anak ibu bapak. Dia tidak berlari dari keluarga. Dia juga tidak berlari siapapun. Dia berlari kepada Tuhan. Dan pada saat pergumulan makan di Silo, setelah itu dia berdoa dan dia bergumul dengan seduh-seduhnya. Dia berbicara di dalam hatinya kepada Tuhan. Ya ibu bapak ya, dia berbicara di dalam hatinya kepada Tuhan. Ayat 11. Membaca sama-sama apa yang dia bilang. Dia berkata, dia bilang apa di sana ibu bapak, membaca sama-sama. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadamu dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, artinya dia mau bilang kepada Tuhan, Tuhan lihat kita sengsara ini, kalau betul-betul Tuhan perhatikan, maka Tuhan jawab. Tuhan kasih kita keturunan, dan dari keturunan itu Hana sehingga dia pendiri, tapi Hana bernasar dan mempersembahkan keturunannya itu untuk Tuhan dan Bapa. Bayangkan, susimu anak Tuhan kasih, dia balik kasih untuk Tuhan dan Bapa. Itu pengalaman iman yang luar biasa. Dan doa Hana itu menyentuh hati Tuhan. Ibu dan bapak, Eli yang melihatnya, dia sempat salah pikir terhadap Hana. Nabi Eli bilang, itu alimaku anak bicara apa banyak-banyak di hadapan Tuhan itu. Hana bilang, Bapak ini kita sih malu. Beta sedang bilang beta mengisi hati, beta mengusahakan ini for Tuhan. Beta sadar bahwa cuma Tuhan yang sanggup tolong beta. Baru ini mengerti bahwasanya perempuan yang selalu datang di bait kudus Tuhan berdoa dalam tangis, dia membutuhkan uluran tangan para pelayan untuk menjamah hidupnya yang terkungkung di dalam penderitaan dan pergulatan batin dalam luka rumah tangga yang dia alami. Apa yang mau dibilang dalam kisah ini Bapak? Bahwa ketika orang merasa gereja adalah tempat yang paling nyaman untuk membawa seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan, tapi kadang sebagai para pelayan kita tidak mengerti apa yang umat pergumulan. Kita pun kata sebelah daripada keluh kesah umat itu. Firman Tuhan ini koreksi kita, koreksi bapak pelayan. Mari kita membuka kepekaan rasa empati kita terhadap pergumulan umat yang membutuhkan pertolongan, kekuatan daripada kita. Hal yang lain ibu dan bapak yang mau dibilang dari kisah ini adalah sesungguhnya ini tidak mengerti, karena dia dicurhatkan dengan baik oleh anak. Ini juga aspek kepercayaan. Jika anak percaya kepada Eli, belum datang ibu kan sudah dicurhat di Eli. Betul ibu bapak? Ya. Jadi sebagai bapaknya betul diri kita bapak ibu. Ya. Mari kita menjaga aspek kepercayaan umat dalam menjaga dan mempunyai rahasia-rahasia pergumulan batin, pergumulan keluarga, pergumulan rumah tangga, sehingga tidak ada membutuhkan ketua hadir dan untuk memberi kekuatan, jawaban-jawaban untuk memberi semangat untuk kembali menjalani hidup dalam penuh pengharapan. Lalu ketika Hana itu jujur di hadapan Tuhan, jadi ada aspek kejujuran. Kalau mau datang ke Tuhan, kalau mau bilang ke Tuhan, Elisa, jangan bungkus-bungkus, jangan malu-malu, mesti buka diri itu baik-baik supaya
episode ini odol gigi, kata tekan. Tekan itu pasti pas tadi keluar. Tapi coba kata masuk lah, saya bisa. Ada yang bisa masuk lagi bilang ibu bapak, sing ada. Jadi kalau mau marah-marah ingat pas tadi, perkataan yang keluar tidak akan pernah kembali. Dia akan tinggal dan berbekas. Boleh akan dibalut, tetapi pasti akan hilang. Karena itu, mari kita belajar untuk bijaksana dalam membangun rumah tangga yang menciptakan damai sejahtera Allah. Rumah tangga yang ramah seorang terhadap yang lain, sehingga suami dan istri itu nyaman pulang di rumah, sehingga anak-anak itu nyaman pulang di rumah. Sebab pertengkaran orang tua bikin juga batin di anak-anak, dan kadang-kadang itu berdampak dalam rumah hidup. Mari untuk jadi orang tua yang bijaksana. Jangan datang ke orang lain, jangan datang bukan untuk manusia, tapi datang untuk Tuhan. Mau datang beban hidup, rawat kebutuhan rumah tangga, rawat cinta kasih suami istri, rawat cinta kasih orang tua dan anak. Tuhan memberkati kita semua dalam hubungan di Usbud sedekah. Amin. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaran sesuai perintah Yesus
pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk di berdoa syukur.